Sudah selesai. Mungkin kepada stase intensif kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter. Terima kasih juga kepada Sekon atas kesempatannya. Terima kasih kepada Dokter Henry Purnosida Spesialis Pembedah Konsultan atas waktunya untuk membingkapi dalam intensif pada siang hari ini, Dokter. Izin dari kami dari stase intensif pada siang hari ini akan menyampaikan materi mengenai risk assessment using risk scores in patient with acute coronary syndrome from emergency department to until before discharge from the hospital. Seperti yang selama ini ditemui atau kasus hari-hari saat pasien di IGD, pasien utama pasien dari bagian kardiologi adalah keluhan dengan keluhan utama nyeri dada atau chest pain, di mana chest pain itu banyak sekali penyebabnya, ada dari kardiak, pulmonari, GI tract, muskuloskeletal ataupun psikologis. Tugas kita sebagai seorang kardiolog adalah untuk menyingkirkan apakah chest pain yang dikeluhkan oleh pasien saat pasien tersebut datang ke UGD adalah memang apakah disebabkan oleh kardiak ataupun disebabkan oleh sebab yang lainnya. Maka dari itu, di sini kami ingin membahas mengenai skor-skor apa saja yang bisa digunakan pada dalam kita menilai pasien dengan keluhan nyeri dada. Yang pertama, saat pasien itu sampai di UGD, kemudian ketika pasien itu sudah masuk ke perawatan bagian jantung dan juga sampai pasien sebelum discharge dari rumah sakit. Tujuannya untuk menggunakan risk score pada pasien dengan chest pain atau acute coronary syndrome. Yang pertama saat initial presentation. Yang kami maksud di sini adalah saat pasien datang ke UGD pada pasien dengan keluhan chest pain, bagaimana kita bisa menggunakan risk score yang sudah ada dari penelitian yang sudah ada sebelumnya untuk mengidentifikasi pasien-pasien yang memang termasuk adalah risiko rendah untuk mengalami kejadian macet untuk kedepannya. Dan bisa juga sebagai guiding kami untuk guiding kita untuk bisa memutuskan apakah pasien tersebut dapat kita segera discharge dari UGD atau saat pasien tersebut datang di UGD, atau apakah pasien tersebut harus kita admisi untuk kita lakukan perawatan dan tes-tes tambahan selanjutnya yang mengarahkan kita kepada suatu kondisi ACS. Kemudian ketika pasien itu memang sudah termasuk risiko yang mengalami risiko tinggi untuk mengalami suatu ACS, maka saat admisi bagaimana kita dapat memanajemen pasien saat di rumah sakit, yaitu untuk risiko mortalitas ke depannya, sehingga dengan adanya mortalitas risk score pada pasien ini dapat menjadi guiding kita dalam melakukan manajemen saat pasien di rumah sakit. Setelah pasien itu kita lakukan perawatan di rumah sakit, dan selanjutnya bagaimana plan kita ke depannya atau long termnya adalah bagaimana kita dapat memanajemen terapi pada pasien sehingga untuk meminimalisir terjadinya cardiovascular event untuk selanjutnya. Saat initial presentation, ada beberapa risk score yang dapat digunakan pada pasien yang datang dengan keluhan chest pain. Berikut adalah beberapa risk score yang sudah teruji validitas eksternal dalam penelitian yang sudah ada sebelumnya, dan yang paling sering digunakan memang adalah heart score. Nah, di sini kami akan membahas ada beberapa risk score yang mungkin dapat kami aplikasikan saat menerima pasien dengan chest pain di IGD. Yang pertama adalah heart score, yang kedua adalah Vancouver chest pain, yang ketiga adalah Max Clinical Decision Rule, dan yang keempat adalah EDAX atau Emergency Department in Acute Coronary Syndrome. Di mana keempat skor ini sebenarnya memiliki kerugian dan keuntungannya masing-masing. Yang digunakan di sini adalah skornya dengan sensitivitas yang tinggi. Maka dengan hal ini, jika sensitivitasnya memang tinggi, dapat menjadi bahan kita untuk merule out pasien yang dengan chest pain apakah itu memang mengarah ke suatu ACS atau bukan, sehingga kita dapat memutuskan apakah pasien ini perlu dirawat ataupun pasien ini bisa kita discharge dengan early saat di gawat darurat. Untuk yang skor pertama adalah Vancouver Chest Pain Rule. Jadi Vancouver Chest Pain Rule ini adalah diterapkan pada tahun 2014. Jadi adalah suatu penelitian yang dengan kriteria inklusi adalah pasien-pasien dengan chest pain yang datang di unit gawat darurat, di mana
Jika di sini adalah sensitivitasnya adalah 95% dengan negatif prediksi value 98,6%, sehingga dengan sensitivitas seperti ini, dengan scoring ini dapat digunakan untuk merule out pasien-pasien yang low risk, pasien-pasien dengan chest pain yang low risk ke arah ACS. Apa kriteria low risk dari Frankfurt Chest Pain Rule? Yang pertama adalah pada pasien yang jika pasien datang dengan keluhan chest pain pada pasien yang kurang dari 40 tahun dengan gambaran EKG yang normal dan tidak ada prior history of ischemic chest pain sebelumnya, maka pasien itu juga termasuk pasien yang dengan kriteria low risk. Yang kedua, pasien dengan usia lebih dari 40 tahun dengan hasil EKG yang normal tanpa adanya bukti iskemik atau nyeri iskemik sebelumnya dengan karakteristik chest pain yang tidak mengarah ke angina dengan gambaran enzim jantung di sini yang digunakan saat itu adalah CKMB dengan gambaran CKMB kurang dari 3 mikrogram per liter atau CKMB-nya bisa lebih dari 30 liter tapi tanpa adanya perubahan pada EKG. Nah, kedua kriteria ini menjadi suatu kriteria yang low risk di mana jika pasien masuk kriteria low risk dengan presentasi chest pain, maka pasien dapat kita rule out ke ACS dan dapat kita early discharge dari unit gawat darurat. Kemudian yang kedua adalah hard score. Ini adalah yang paling banyak digunakan di mana hard score ini dipublish pada tahun 2008. Di mana hard score ini tujuannya adalah untuk memprediksi resiko 6 minggu ke depan untuk terjadinya suatu MACE, di mana MACE yang digunakan di sini adalah adanya kejadian akut myocardial infarct, PCI, CABG, dan juga kematian. Nah, pada hard score ini, dia adalah meneliti suatu kohort dari 122 pasien dengan chest pain di unit gawat darurat, di mana pasien-pasien yang dieksklusi adalah pasien-pasien dengan kriteria ST segmen elevasi. Ini adalah scoring yang dapat digunakan atau dapat diaplikasikan mungkin bagi di sini juga teman-teman dari dokter muda untuk pada pasien-pasien yang datang dengan chest pain di unit gawat darurat. Ini ada hard score, adalah singkatan dari history, ECG, age, risk factor, dan juga troponin. History di sini adalah yang dimaksud adalah ada 0 sampai 2, di mana ada kriteria tertentu yang dapat kita gunakan untuk bisa kita mencurigai apakah suatu keluhan chest pain ini mengarah ke suatu ACS atau bukan. Yang pertama adalah highly suspicious. Highly suspicious ini dikatakan jika pasien memang dengan keluhan khas angina seperti retrospinal pain, gambaran menjalar, dan dengan keluhan yang dipicu oleh aktivitas, maka itu adalah skornya 2. Dan juga untuk EKG, gambaran EKG jika ada significant ST depression maka poin adalah 2. Kemudian adanya non-specific repolarization, yang dimaksud di sini adalah adanya suatu gambaran LBBB atau adanya suatu perubahan EKG selain dengan ST depresi, maka dapat menjadi suatu poin untuk menjadi poin dari EKG. Kemudian usia, risk factor. Risk factor yang masuk di sini adalah faktor dengan DM, kemudian smoker, baik itu ex-smoker atau recent smoker, dengan hypertension, dengan family history of CAD and obese. Kemudian yang ketiga adalah troponin, di mana 3 kali ada beberapa kriteria untuk penilaian troponin ini. Untuk range-nya dapat dilihat pada tabel yang kami tampilkan sekarang. Nah, dari kelima kriteria ini ketika dijumlahkan poinnya, kita didapatkan adanya skor 0 sampai 3, maka risiko untuk terjadinya MACE dalam 6 week ke depan itu adalah 1,7%, di mana dia adalah consider sebagai low risk. Maka pasien-pasien dengan skor 0 sampai 3 untuk selanjutnya adalah dapat dilakukan discharge dengan follow up pada rawat jalan. Atau mungkin perlu dipikirkan kondisi lain selain ACS yang menyebabkan keluhan chest pain pada pasien. Kemudian pada pasien dengan heart score 4-6 dapat kita rawat inap dengan kita melakukan evaluasi selanjutnya mulai dari troponin pada jam 0 di jam ketiga, dan kita evaluasi apakah ada peningkatan atau perubahan dari troponin. Dan pada pasien yang high risk, memang pasien berarti high clinical likelihood of ACS, kemudian pasien yang dapat kita mondokan dan konsultasi ke bagian kardiologi. Berikut adalah suatu high risk feature atau highly suspicious pada yang tadi disebutkan dalam kriteria sebelumnya, yaitu pada pasien dengan nyeri dada, keringat dingin, dengan berkurang dengan urea nitrat dan sebagainya. Ini adalah suatu high risk feature yang bisa menjadi kriteria apakah pasien tersebut termasuk masuk ke kriteria tinggi untuk suatu nyeri dada khas ACS. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah pasien dengan adalah scoring EDAX, yaitu Emergency Department of Acute Coronary Chest Pain Score. Ini adalah digunakan, awalnya penelitiannya digunakan pada tahun 2016 pada pasien-pasien dengan usia lebih dari 18 tahun, di mana nyeri dada yang khas ACS, kemudian dengan sensitivitas 99-100%. Di sini juga sama, menggunakan ada beberapa kriteria seperti usia, laki-laki, dan juga symptom and sign dari nyeri dada itu sendiri, di mana interpretasinya adalah pasien dengan low risk ini adalah dengan skor EDAX kurang dari 16 atau tidak adanya
perubahan iskemia pada EKG dan juga troponin dalam menit ke-0 dan juga 2 jam setelah evaluasinya sama-sama negatif. Ini adalah salah satu ada kriteria ini, maka pasien dapat masuk ke kriteria sebagai low risk, di mana pada pasien yang low risk, pasien safe for discharge, jadi dapat kita pulangkan dengan follow up selanjutnya pada bagian rawat jalan. Namun jika didapatkan skor EDAX lebih dari 16 dan juga adanya perubahan iskemia pada EKG dengan adanya perubahan troponin, maka pasien dapat kita menggunakan untuk follow up lebih lanjut ke arah ACS. Kemudian skor yang ketiga adalah Manchester Acute Coronary Syndrome. Ini juga hampir mirip sebenarnya dengan yang sebelumnya. Ada 8 kriteria yang digunakan, memang agak lebih banyak daripada yang sebelumnya. Ini digunakan pada tahun 2016 memang. Jadi yang di sini adalah ada rumus ini adalah rumus yang memang sudah divalidasi pada penelitian ini, di mana kriteria yang digunakan adalah perubahan iskemia pada suatu EKG, kemudian adanya perburukan dari angina atau crescendo angina, dan nyeri khas yang menjalar ke pundak dan juga lengan, lalu juga dengan adanya nyeri dan serta mual muntah, berkeringat dingin, hipotensi, dan adanya peningkatan troponin pada saat pasien datang ke UGD. Dari hasil ini ada kriteria 0 sampai 1 dan ini akan dimasukkan ke dalam rumus ini dan akan didapatkan angka ini. Sebenarnya ada angka interpretasi yang bisa digunakan ketika kita dapatkan dari hasil rumus tersebut pasien dengan very low atau very low, itu dapat kita rule out, itu adalah suatu ACS, sehingga pasien dapat kita pulangkan atau mungkin harus kita cari penyebab chest pain pada pasien. Selanjutnya dengan pada pasien yang kriteria low, moderate sampai dengan high, ada tempat untuk kita mengevaluasi di bangsal dengan melakukan pemeriksaan serial troponin untuk bisa meyakinkan kita apakah ini merupakan suatu ACS atau bukan. Di mana pada penelitian ini memang sudah terbukti pada pasien dengan very low, kejadian AMI dan juga masih dalam 6 bulan setelahnya memang terlihat berbeda bermakna. Pada pasien dengan high memang memiliki clinical likelihood tinggi untuk terjadinya suatu MACE dalam 6 bulan ke depan, sehingga pada pasien yang moderate sampai dengan high ini harus kita follow up lebih lanjut dan kita work up ke arah ACS. Kemudian ketika pasien ini sudah memang yakin ke arah ACS dan kita lakukan rawat inap di bangsal, nah bagaimana kita bisa screening mortalitas pasien dalam selanjutnya dalam perawatan, baik itu dalam in-hospital mortality ataupun dalam long-term mortality-nya. Yang sering digunakan adalah TIMI. TIMI ini memang atau yang disebut oleh thrombolysis myocardial infarction pada STEMI, ini digunakan pada pasien untuk memprediksi kematian kejadian dalam in-hospital mortality sampai dengan kematian dalam 30 hari. Di mana itu pada STEMI dalam 30 hari dan juga pada NSTACS atau UAP atau NSTEMI itu dia dapat memprediksi kematian atau terjadinya masih seperti urgent revascularization dan myocardial infarct dalam 14 hari setelahnya. Kemudian yang ketiga adalah GRACE score. Ini juga selalu kita gunakan pada pasien-pasien dengan ACS yang masuk dari unit gawat darurat, kita stratifikasi untuk GRACE score-nya, dan terutama ini digunakan pada pasien NST-ACS, di mana GRACE score lebih dari 140 masuk sebagai suatu kriteria high risk pada pasien dengan stratifikasi NST-ACS, dan itu dapat memprediksi in-hospital death dalam 6 bulan ke depan. Yang tadi TIMI dan dalam pasien penggunaan TIMI skor pada pasien dengan STEMI dapat memprediksi kejadian 30 hari mortalitas dalam 30 hari setelah pasien itu dirawat dengan STEMI. Di mana dalam penelitian ini memang semakin tingginya resiko dengan semakin tingginya skor TIMI yang diketahui pada pasien. Berikut ada dari usia, dia DM, systolic blood pressure, heart rate, QLIP, dan juga berat badan dari pasien, dan juga presentasi saat pasien datang, yaitu apakah dengan STEMI anterior atau LBBW, dan juga time to revascularization, apakah lebih dari 4 jam atau kurang dari 4 jam. Di mana semakin tingginya risk score dapat menjadi suatu peningkatan mortalitas risk score pada 30 hari ke depan setelah kejadian STEMI. Ini untuk yang STACS, sama. Kemudian yang ketiga adalah GRACE score. GRACE score ini adalah suatu penelitian yang dilakukan dari 94 rumah sakit dari 14 negara, jadi suatu kohort yang cukup besar dengan populasi yang besar, di mana terdapat 17.142 pasien, di mana ini akan memprediksi adanya kejadian MACE dalam 6 bulan post discharge pada pasien yang dimemerlukan dengan ACS. Ini adalah beberapa poin yang digunakan, yaitu adanya medical history, kemudian saat pasien itu presentasi datang ke rumah sakit dalam perawatan, dan juga poin-poin seperti systolic blood pressure, CHF, adanya peningkatan cardiac enzim, dan sebagainya. Nah, dari poin-poin ini kita masukkan
klinis pasien dan saat pasien itu datang, dan kita prediksi dan dari scoring itu dapat menjadi suatu prediktor untuk kejadian adanya mortalitas dalam 6 bulan ke depan setelah pasien itu discharge dari rumah sakit. Ya, selain untuk prediksi mortalitas selama pasien dirawat, kita juga harus mempertimbangkan adanya faktor bleeding risk, iskemik dan bleeding risk pada pasien dengan ACS, karena ini akan berpengaruh terhadap pemberian terapi antitrombotik kepada pasien. Di mana yang sering digunakan adalah yang pertama adalah Crusade Bleeding Score. Crusade Bleeding Score ini adalah digunakan untuk memprediksi adanya in-hospital bleeding pada pasien-pasien ACS yang mendapatkan dual antitrombotik terapi. Nah, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah baseline hematokrit, kemudian creatinine clearance, heart rate, jenis kelamin, adanya presentasi CF representasi, kemudian saat pasien datang, kemudian adanya vascular disease sebelumnya, DM, dan juga systolic blood pressure saat pasien datang. Di mana semakin tingginya scoring, maka akan semakin tinggi terjadinya resiko bleeding pada pasien, sehingga ini juga akan berpengaruh terhadap manajemen antitrombotik yang digunakan pada pasien. Risiko selanjutnya adalah ARC-HBR atau di sini adalah kita dapat mengidentifikasi kejadian high bleeding risk pada pasien selama 6 bulan setelah penggunaan antitrombotik terapi. Di mana di sini dikatakan pasien high bleeding risk ketika memenuhi kriteria 1 mayor dan juga 2 minor pada kriteria ARC-HBR yang ditampilkan pada slide kali ini. Ini ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan bleeding risk pada pasien-pasien dengan STEMI yang menjalani PCI pada duranta anak, yaitu adanya usia, kemudian gangguan renal, liver, ini juga aktif cancer, serta anemia, angka trombosit yang rendah, stroke, bleeding diastasis, adanya riwayat transfusi sebelumnya, penggunaan antikoagulan, dan juga obat-obatan NSAID, dan adanya rencana untuk surgery pada pasien dengan penggunaan DAPT. Kemudian untuk iskemik bleeding risk yang selanjutnya adalah dengan menggunakan precise DAPT score, di mana ini adalah suatu scoring yang digunakan pada pasien-pasien ACS yang menjalani percutaneous coronary intervention. Dan untuk memplankan kapan kita memberikan, seberapa lama DAPT mau diberikan adalah dapat dengan menggunakan precise DAPT score, di mana pada pasien jika didapatkan skornya lebih dari 25 pada kriteria hemoglobin, white blood count, kemudian usia, creatinine clearance, dan juga riwayat bleeding sebelumnya. Ketika kita mendapatkan skor lebih dari 25, maka yang digunakan adalah short DAPT, yaitu 3-6 bulan penggunaan DAPT. Sementara ketika pasien yang kurang dari 25, maka yang dapat digunakan adalah standar total DAPT, yaitu minimal 12-24 bulan. Nah, kemudian untuk long term-nya, long term sendiri adalah, maksudnya kami di sini adalah untuk bagaimana kita memprediksi ketika pasien ini discharge dari rumah sakit, kejadian masih atau kejadian komplikasi selama perawatan dan juga setelahnya, apakah berisiko tinggi atau tidak. Nah, yang sering digunakan yang pertama adalah Swallow risk score. Swallow risk score ini digunakan pada pasien-pasien dengan populasi STEMI yang menjalani coronary angiography atau PCI, dan dengan resiko komplikasi tinggi saat perawatan, dan juga untuk prediksi selama 6 bulan ke depan. Di sini dapat dilihat ada Kilip Plus, kemudian TIMI ketika setelah dilakukan PCI, usia, lalu adanya trivascular disease atau tidak, kemudian adanya infark anterior, dan juga iskemia time yang lebih dari 4 jam. Di mana akan dibagi dua, yaitu untuk small risk score kurang dari 4 termasuk low risk, dan swallow risk score dengan lebih dari sama dengan 4 termasuk high risk. Kepentingannya adalah pada pasien-pasien dengan low risk ini memang secara penelitian ini adalah suatu penelitian yang digunakan pada tahun 2022. Di sini dia menggunakan memvalidasi swallow risk score ini pada pasien-pasien dengan populasi STEMI yang dilakukan percutaneous coronary intervention, di mana pada pasien-pasien yang termasuk kriteria low risk, sebenarnya pasien ini bisa dirawat di bangsal dengan kejadian in-hospital rate 0,5%, itu cukup kecil sebenarnya. Namun pasien-pasien dengan low risk dapat juga dirawat di ICCU dengan beberapa alasan seperti di bawahnya, yaitu adanya bradikardi, penggunaan obat-obatan GP2B3A, kemudian adanya VT, komplikasi PCI, bleeding, dan lain-lain. Ini adalah pasien-pasien dengan low risk yang bisa dirawat di ICCU dengan kejadian komplikasi yang 13%. Kemudian pada pasien-pasien high risk yang swallow risk score lebih dari sama dengan 4, maka memang seiring dengan peningkatan skor dari swallow ini, kejadian atau komplikasi dari salam perawatan sampai dengan 6 bulan ke depan memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang low risk.
Dan scoring yang terakhir yang digunakan pada pasien dengan untuk memprediksi long term daripada ACS ini adalah cardiac risk score, atau cardiac risk score ini adalah suatu risk score yang digunakan untuk memprediksi mortality setelah pasien ini mengalami PCI pada pasien dengan populasi ACS. Di sini dapat dilihat ada 7 kriteria, yaitu adanya ejeksi fraksi yang kurang dari 40%, renal insuff, fungsional capacity lip, dan juga TIMI flow setelah dilakukan PCI, usia dan juga anemia, serta adanya trifacial disease. Dengan scoring-scoring ini, jika didapatkan semakin tingginya skor, maka resiko untuk terjadinya MACE dalam 1 tahun ke depan akan lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien dengan skor yang rendah. Nah, di sini dengan Kaplan-Meier, yaitu low risk dikatakan skornya 0 sampai 2, maka kejadian freedom from death-nya memang akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang high risk, yaitu yang skornya kurang lebih dari sama dengan 6. Sebagai rangkuman, memang pada pasien-pasien dengan ACS ini perlu kita secara garis besar ini secara umum harus diklasifikasikan pada pasien, apakah pasien ini memang termasuk low, intermediate, high, ataupun high likelihood ke arah ACS. Dimana jika pasien memang asimptomatik atau low risk, itu sebenarnya tidak perlu dilakukan adanya follow up selanjutnya, dan mungkin perlu diberikan hal-hal lain yang menyebabkan chest pain pada pasien, dimana pada pasien dengan yang high risk atau intermediate risk dapat langsung diprosit apakah untuk pelacakan untuk iskemianya seperti yang di sini, jika pasien dalam kondisi stabil dan dalam setting rawat jalan dapat dilakukan mungkin stress test, kemudian MSCT. Lalu pada pasien yang memang dengan high risk dan kecurigaan tinggi karena ACS, maka invasif koronariografi dapat menjadi suatu rekomendasi yang lebih utama pada pasien-pasien dengan yang termasuk kriteria high risk dan juga ACS. Take home message-nya pada intensive pada siang hari ini adalah risiko-risiko yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya itu dapat menjadi suatu tool kita dalam menangani pasien-pasien dengan chest pain, terutama pada pasien dengan presentasi di unit gawat darurat. Karena seringkali memang pada pasien dengan chest pain yang dengan keluhan yang tidak khas ataupun dengan gambaran EKG yang meragukan, kadang memang menjadi suatu banyak pertimbangan yang dapat kita assess untuk bisa menilai pasien ini apakah termasuk suatu kegawatan kardiak atau bukan. Dimana kalau sesuai guideline memang saat pasien dengan initial presentation yang paling menunjukkan adalah heart score, kemudian untuk saat pasien perawatan untuk memprediksi mortalitas dari pasien untuk selanjutnya selama in hospital ataupun 6 bulan setelah discharge itu dapat digunakan TIMI dan GRACE score yang setiap hari digunakan. Kemudian yang untuk long term selanjutnya dapat menggunakan Zwolle dan Cadillac score untuk memprediksi long term outcome dari pasien, serta dapat menjadi suatu scoring untuk kita dapat early discharge pada pasien-pasien dengan ACS. Selain itu, selain untuk memprediksi mortalitas, yang mempengaruhi manajemen kita adalah kita juga harus menilai suatu iskemik dan bleeding risk pada pasien, karena pasien dengan ACS dengan pemberian antitrombotik terapi memang sangat berpengaruh terhadap resiko iskemik dan juga bleeding pada pasien. Mungkin seperti itu, saya terima kasih atas waktunya. Mohon diskusinya. Baik, terima kasih sekali Dr. Della yang telah mempresentasikan materi mengenai risk score assessment in ACS. Mungkin selanjutnya untuk sesi diskusi kami persilahkan mungkin untuk kesempatan pertama kami berikan kepada rekan-rekan dokter muda. Kepada rekan-rekan dokter muda, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan? Silakan. Ya, mungkin sedikit ini saya izin pakai punyanya Dr. Faisal, Dr. Monica. Jadi, silakan Dr. Hendri. Ya, mungkin sebelumnya saya mungkin boleh prolog dulu ya, bahwa terima kasih Dr. Della atas presentasinya. Saya rasa presentasi Dr. Della ini sangat baik sekali, membuka wawasan kita bahwa ada suatu tools yang bisa kita gunakan ketika pasien dengan chest pain yang nanti akhirnya chest pain-nya itu kecurigaan ACS-nya tinggi, itu kita bisa lakukan screening tool sejak di UGD untuk melihat chest pain-nya itu dulu, apakah chest pain-nya ini berkaitan dengan ACS atau tidak, yaitu dengan skor-skor tadi, Vancouver, heart score, dan lain-lainnya. Dan ketika pasiennya sudah tegak dengan ACS selama admisi, itu kita mungkin sudah kenal ya dengan GRACE score dan TIMI score, yang juga itu akan mempengaruhi mortalitas dan lain-lainnya, serta untuk scoring early discharge yang terakhir tadi ya, untuk long term-nya yaitu menggunakan Zwolle and Cardiac. Jadi mungkin skor-skor ini kalau tadi dari presentasi Dr. Della itu memang yang direkomendasikan untuk bisa diaplikasikan sehari-hari dalam
dunia praktek kerja kita di Sarjito ini, mungkin untuk hard score itu bisa teman-teman gunakan di UGD ketika ini kok nyerinya saya ragu apakah ini nyerinya karena angina, karena ACS atau bukan, sehingga kita bisa hitung hard score ini untuk salah satu penunjang memperkuat bahwa ini mengarah ke ACS atau tidak. Kemudian ketika pasien itu nanti sudah tegak dengan ACS, maka kita harus hitung T-MIRIS dan GRACE score. Dan ketika pasien itu menjelang pulang, kita dapat menghitung Zwole dan Cadillac, ataupun selama rawat inap kita bisa juga hitung Zwole-nya itu tadi untuk menentukan ini pasien safety nggak untuk dilakukan early discharge. Nah, mungkin dari bagi dokter muda untuk screening skor ini ada yang pernah dengar nggak? Mungkin TIMI dan GRACE score ya. Kalau yang Cadillac, Zwole, hard score seperti itu pernah dengar nggak dokter-dokter muda? Dokter muda ada nggak di sini? Dira, mana Dira? Namanya kayak nama anak saya nih, Dira. Hadir dokter. Ya, gimana Dira dan teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan ke dokter Dela nggak? Atau masih bingung? Oke, mungkin kita lewati dulu. Belum ya? Oke. Dokter Monica, silakan. Yang lainnya, ada yang ingin didiskusikan? Ya, baik dokter. Mungkin untuk dari rekan-rekan dokter muda ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan dokter, atau ingin ditanyakan terkait presentasi dokter Dela? Mungkin nggak harus dokter muda ya, dokter Monica silakan aja, siapa nggak perlu diurutin. Ya. Oh ya, baik dokter. Kami persilakan kepada rekan-rekan residen yang lain. Kami persilakan. Harus ada yang nanya ya, kalau nggak ada yang nanya baru saya tunjuk nanti. Ya boleh nanya. Oke, nanti kalau dokter Firandi keynote speaker-nya nanti. Terakhir aja dokter Firandi. Ya. Mungkin saya buka dulu nanti dengan yang lain deh dokter. Ini izin saya. Oh ya, silakan. Ya. Izin ditanya dokter Monica dan Via dokter. Oh, silakan dokter. Via. Ya. Jadi, saya mau tanyakan, sebenarnya saya masih bingung kenapa pada poin GRACE score tuh cut off-nya kan kalau nggak salah 140 dokter, itu dipakai untuk penentuan sertifikasi pasien masuk ke event kedua ke high risk pada NSTEMI dokter. Sama yang kedua, pada pasien-pasien dengan STEMI dengan T-MIRIS yang tinggi, apakah ada perubahan manajemen misal pasien itu dilakukan intervensi dok. Jadi kalau misalnya kita sudah menangani aset akunnya gitu, apakah nanti dia akan turun kelasnya atau gimana dok? Seperti itu dok. Ya, silakan dokter Dela. Nanti kalau dokter Dela itu bisa dibantu oleh stase intensif yang lain. Ada dokter Basit, dokter Faisal, dan lain-lain. Silakan dokter Dela, pertanyaan dokter Via tadi. Ya dokter, terima kasih dokter atas pertanyaannya. Mungkin yang pertama tadi adalah kenapa yang digunakan cut-off-nya adalah 140 ya dok, kalau dalam guideline NCACS itu. Memang kalau dari penelitian GRACE score ini sendiri pada populasi dengan NCACS, GRACE score ini kan sebenarnya awalnya adalah untuk menilai in-hospital mortality dan juga 6 bulan setelah pasien ini post-discharge. Nah, dalam penelitian itu memang pasien dengan risk score 141 sampai 372 atau itu adalah termasuk yang high risk score berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, itu memiliki probability of death-nya tuh lebih dari 3% saat in hospital dan juga lebih dari 8% saat 6 bulan post discharge, di mana itu adalah yang paling tinggi di antara GRACE score di bawah 140, sehingga cut-off 140 ini memang digunakan untuk sebagai cut-off yang digunakan pada pasien dengan STACS untuk bisa kita bilang ini adalah suatu high risk, sehingga pasien ini butuh suatu early invasive strategi pada saat 24 jam
awal, seperti itu dokter. Kemudian untuk yang kedua pada pasien TIMI untuk stemming ya dok, untuk manajemen memang kalau dari TIMI sendiri ini adalah suatu scoring untuk menilai pada pasien STEMI adalah untuk memprediksi terjadi mortality, di mana ini sebenarnya kalau dari kami baca dalam TIMI-nya ini, dalam penelitian asli dari TIMI Score ini sebenarnya tidak mempengaruhi stratifikasi risiko, karena pada pasien dengan STEMI memang sesuai dengan onsetnya, walaupun itu TIMI skornya berapapun memang harus dilakukan tindakan dengan adanya seperti chest pain, kemudian hemodynamic stability dan sebagainya seperti guideline pada STACS. Namun TIMI Score ini digunakan untuk memprediksi terjadi mortality setelah pasien ini mengalami ACS. Mungkin seperti itu untuk pengaruhnya terhadap manajemen dalam penanganan STEMI itu sendiri mungkin tidak dijelaskan dalam penelitian tersebut, dok. Tambahannya, Dokter Via, pertanyaannya STEMI atau non STEMI untuk TIMI tadi? Tadi STEMI dokter, tapi STEMI, ya. kalau STEMI kan kita taunya kalau misalnya dia memang ada pemberatnya nanti kita atasi, nanti dia riskornya kan turun. Kalau misalnya pada STEMI apakah sama atau ternyata tidak mempengaruhi ya dok ya? Ya mungkin tadi ya sesuai penjelasan Dr. Della bahwa TIMI score pada STEMI itu sebenarnya untuk memprediksi in hospital mortality sama 30 hari ke depannya. Jadi bukan untuk menggrading manajemen invasif ataupun manajemen reperfusi pada pasien STEMI. Hanya saya mungkin yang sedikit belum membaca juga kalau non STEMI NSTACS kenapa TIMI tidak dimasukkan menjadi salah satu parameter dalam stratifikasi risiko, itu saya belum baca. Tapi yang kita gunakan kan GRACE score ya kalau di NSTACS. Mungkin Dr. Della ada pernah baca kenapa TIMI kok nggak dimasukin dalam stratifikasi risiko NSTACS? Kenapa GRACE score yang dipakai? Nanti kalau enggak mungkin Dr. Faisal, Dr. Basit, fase intensif yang lain atau yang lain boleh sharing. Dari dulu pertanyaan saya yang belum saya terjawab itu saya mencoba udah mencari tapi belum ketemu kenapa TIMI tidak masuk dalam stratifikasinya NSTACS. Setahuku udah pernah dibandingkan ya. Silakan Dr. Firandi. Dr. Firandi ini ada. Dr. Firandi, silakan. Oke, terima kasih. Kalau saya tidak tahu alasan persisnya, cuma saya pernah membaca beberapa kali, memang ada beberapa literatur yang pernah membandingkan antara GRACE, TIMI, PAMI, sama CADILAB, di mana semuanya itu merupakan prognosis score, heart outcome-nya juga cardiac mortality dan macam-macam. Kemudian di situ terlihat GRACE itu superior. Dan GRACE ini sendiri itu kan studinya yang paling banyak setahu saya dibanding TIMI. Di antara tidak harus head to head, tapi artinya dia divalidasi eksternal di populasi, diulang lagi validasinya diperpanjang sampai 6 bulan, ternyata dia juga masih baik dalam memprediksi 6 bulan mortality, sehingga mungkin itu jadi alasan kenapa ESC pakainya GRACE score. Terus untuk masalah GRACE score sendiri itu kadang-kadang kan kita juga menilai yang namanya ischemic risk. Nah, ischemic risk pada suatu pasien ACS yang dilakukan PCI itu sebenarnya tidak murni bisa terrepresentasikan dengan variabel yang ada di GRACE. Yang murni terrepresentasikan mungkin adalah recurrent ACS-nya atau mungkin cardiac mortality-nya, tapi yang lebih spesifik lagi stent thrombosis dan sebagainya kan tidak masuk di sana. Sehingga kalau dibilang ischemic risk itu adalah GRACE, itu bisa ya bisa enggak. Makanya di guideline ESC yang non-STEAC ya kalau enggak salah itu ada tabel sendiri tentang prosedural, intinya faktor-faktor periprosedural yang meningkatkan resiko iskemik. Misalnya panjang stent lebih dari 60 mili, CTO prosedural, bifurcation lesion, severe calcification dan sebagainya, yang itu sendiri juga bisa meningkatkan resiko iskemik yang nanti bisa jadi ujungnya juga heart outcome dalam bentuk recurrent ACS atau acute stent thrombosis. Nah, sebenarnya yang menarik adalah ketika kita menilai prognostik, saya panjang nggak apa-apa?
Boleh. 2 SKS untuk Dr. Firandi. Kalau menilai pakai Kadila, kalau kita pakai ada literatur pasien-pasien yang populasinya tinggi, GRACE-nya maupun populasi Cadillac skornya tinggi, itu sebenarnya ada risiko sudden cardiac death loh. Sehingga ada yang menggunakan ini sebagai apa namanya itu, untuk memutuskan apakah perlu mengedukasi keluarga pasien tersebut, perlukah diajari basic life support. Karena pasien-pasien ini berisiko sudden cardiac death di dalam rumah gitu, dibandingkan dengan sudden cardiac death di populasi umum yang kadang kita jarang ketemu gitu. Nah, mungkin itu. Terus yang terkait heart score itu ya. Heart score itu saya mau tanya nih, Man. Heart score itu sebenarnya semangatnya, apakah semangat mereka yang nilainya negatif, nilainya kecil itu aman untuk di-discharge, atau sebenarnya semangatnya adalah untuk inklusi? Mirip kayak dedimer itu tuh, kalau dedimer itu rendah berarti kita semangatnya lebih ke eksklusi. Tapi kalau tinggi itu kita masih perlu untuk memikirkan berbagai DD. Apakah seperti itu atau kayak gimana untuk heart score? Ya dokter, kalau dari penelitian dia yang awal yang tahun 2008 memang ini digunakan awalnya itu untuk pada pasien yang dengan resiko rendah itu dengan mortalitas rendah sehingga dapat di early discharge dokter. Jadi sebenarnya bukan untuk lebih ke rule out, tapi lebih ke aman untuk di discharge pada pasien-pasien dengan resiko dengan skor heart score-nya yang rendah dok, yang 0 sampai 3 dokter. Iya, oke. Berarti kan artinya malah lebih ke arah rule out kan, rule out bahwa ini ACS kan. Dan kalaupun ini ACS, maka dia merupakan ACS yang tingkat mortality-nya rendah seandainya ternyata dia gagal identifikasi. Gitu ya berarti. Iya dokter. Oke. Artinya mungkin dipakai. Tadi ini settingnya memang dokter di emergency department ya. Iya dok, karena memang populasi yang digunakan pada Vancouver Heart dan juga EDAX ini adalah populasi pasien-pasien dengan chest pain secara umum yang datang ke emergency department dokter. Artinya nanti teman-teman koas yang mau internship dan sebagainya bisa memakai atau menggunakan ini dalam pasien dengan chest pain, presenting dengan chest pain. Ya, bisa diaplikasikan di unit gawat darurat. Ya, menarik ya, Dr. Firandi. Ini maksudnya heart score ini bisa dijadikan sebagai lahan penelitian ini untuk melihat misalnya pada pasien-pasien uap itu kita bisa menjadi salah satu parameter sebelum untuk melakukan non-invasive stress test. Misalnya kita heart score dulu, nanti skornya berapa, untuk menentukan ini memang chest pain-nya related dengan angina atau tidak, atau dihubungkan dengan stratifikasi resiko dan anatomi koronernya. Karena di sini kita bisa lihat parameter dari heart score ini, salah satunya kan ada parameter ECG, troponin, kemudian faktor risiko. Jadi saya rasa ini bisa menjadi lahan untuk penelitian ini heart score ini. Silakan Dr. Monica. Terima kasih Dr. Henry dan juga Dr. Firandi, kemudian juga dari staf intensif terkait jawabannya. Mungkin kami berikan kesempatan kepada residen yang lain. Apakah ada hal yang ingin didiskusikan terkait risk score assessment pada ACS ini sendiri? Jika tidak ada, mungkin saya ingin menanyakan mungkin 2 hal kepada stase intensif. Yang pertama adalah tadi Dr. Della menyampaikan beberapa skor untuk kriteria inklusi dan eksklusi dari ACS.
Tapi di kesimpulan disebutkan bahwa hard score yang sepertinya lebih diutamakan. Mungkin bisa disampaikan mengapa dari pilihan-pilihan tersebut yang dipilih adalah hard score-nya dibandingkan dengan yang tadi ada EDACS, kemudian Manchester ACS score, kemudian Vancouver Chastain score. Kemudian yang kedua adalah terkait diagnosis juga dari diagnosis ACS, di mana sebenarnya untuk diagnosis nyeri dada angina itu sendiri sebenarnya kan sudah ada kriterianya dari tipikal angina, kemudian non anginal pain atau atipikal angina. Apakah kemudian angina ini kita tidak bisa hanya berdasarkan kriteria ini saja untuk menentukan kriteria nyeri dadanya yang kemudian nanti juga akan kriteria STEMI dan NST ACS sendiri kan dia juga ada kriteria-kriterianya sesuai dari guideline-nya. Mungkin kapan kita harus menggunakan kriteria scoring-nya ini, Dr. Diela. Terima kasih. Ya, terima kasih Dokter Monika atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama, kenapa memang hard score yang lebih disarankan atau lebih diutamakan pada penilaian penggunaan scoring pada pasien saat di unit gawat darurat. Jadi yang pertama memang dari segi populasinya sendiri, dokter. Nah, jadi dari hard score ini, pertama mohon maaf terkait sensitivitasnya dulu. Sensitivitas dari hard score, kemudian Vancouver, Max, dan juga EDAX ini memang rata-rata cukup sama, yaitu sekitar 98-99%, di mana ini adalah cukup tinggi untuk dapat menjadi suatu screening rule out pada pasien-pasien chest pain mengarah ke ACS. Namun dari penelitian yang sudah ada sebelumnya, hard score ini dengan populasi yang lebih banyak dibandingkan dengan Vancouver, Max, dan juga EDAX. Kemudian dari poin-poin dari hard score sendiri itu lebih dari penelitian sebelumnya itu ketika dibandingkan dia memang lebih mencakup secara komprehensif atau keseluruhan, dokter. Jadi dari kemudian tadi riwayat, kemudian EKG, hasil lab, faktor risiko dan sebagainya, dibandingkan dengan poin-poin pada Vancouver, Max, dan juga EDAX. Hard score ini menurut ketika dibandingkan memang dia dengan populasi yang lebih besar, dengan waktu yang lebih panjang, dan juga kriteria yang lebih komprehensif dibandingkan dengan scoring yang ada sebelumnya, maka dari guideline sendiri pun memang lebih menyarankan hard score dapat digunakan. Memang yang lain bukan berarti tidak dapat digunakan, hanya hard score ini terbukti lebih superior atau lebih baik dibandingkan dengan scoring-scoring yang sudah ada sebelumnya, yang dibanding Vancouver, Max, dan juga EDAX. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dokter, terkait apakah dari angina saja belum dapat disingkirkan. Memang dari angina sendiri kita dari guideline CSS itu sudah ada kriteria tersendiri ya, dok, terkait apakah itu merupakan suatu tipikal angina yang mengarah ke ACS atau bukan. Namun sayangnya pada praktek sehari-hari yang ditemui memang ketika keluhannya itu tidak khas dengan EKG yang juga kadang juga tidak terlalu mengarah seperti itu, dok, maka diperlukan ada tambahan-tambahan pemeriksaan lain atau scoring-scoring yang dapat digunakan mungkin sebagai acuan kita atau help tool kita untuk bisa memutuskan, untuk sebagai decision rule kita untuk dapat memutuskan apakah pasien ini memang dapat kita early discharge saat di UGD dan juga nanti follow up-nya lewat rawat jalan, atau mungkin apakah ini adalah suatu kondisi kegawatan ACS sehingga pasien itu harus diadmisi, seperti itu, dokter. Jadi selain ruang angina, scoring ini juga mengcover adalah dari faktor risiko, usia, dan berbagai perubahan EKG, sehingga scoring ini mungkin dapat digunakan sebagai suatu tambahan tools untuk kita bisa menentukan apakah itu suatu ACS atau bukan, selain dari nyeri dada khas angina itu sendiri, dokter. Mungkin seperti itu, dok, yang bisa kami sampaikan. Mohon diskusinya, dokter. Terima kasih, Dr. Dela. Mungkin untuk selanjutnya kami berikan kepada residen lain. Apakah masih ada yang ingin didiskusikan terkait materi ini? Mungkin Dr. Monika izin bertanya, dok, dengan Farah, dok. Ya, silakan Dr. Farah.
Terima kasih Dokter Monica atas kesempatannya. Kepada Dokter Della, izin bertanya Dok, apakah ada scoring-scoring yang bisa digunakan untuk pasien-pasien yang post intervensi sehingga bisa dilakukan early discharge mungkin Dok? Mungkin itu pertanyaan dari saya Dokter, terima kasih. Terima kasih dokter atas pertanyaannya. Tadi maksudnya post PCI gitu untuk pada pasien-pasien dengan setting ACS yang dilakukan PCI, apakah bisa ada kriteria yang dapat digunakan untuk kita dapat melakukan suatu early discharge pada pasien, atau mungkin masih pasien ini perlu perawatan atau tidak. Untuk scoring yang bisa digunakan mungkin bisa pakai yang long term ini dokter. Jadi dari Elektif atau ACS maksudnya Dokter Farah? Pada ACS Dokter. Oh, ACS. Ya. Ya, dok. Pada setting ACS memang Zuollery score ini yang sudah ada penelitiannya memang dapat digunakan pada pasien pada pasien yang populasi STEMI. Ini adalah memang posisinya STEMI ya dok. Kalau untuk yang STACS sendiri kami memang belum menemukan risk score-nya. Namun kalau untuk Zuollery ini populasinya adalah pada pasien yang STEMI yang dilakukan suatu tindakan coronary intervensi. Selain dia dapat memprediksi resiko in-hospital complication, Zuollery ini juga dapat digunakan sebagai tools kita untuk dapat bisa mendischarge pasien lebih early. Jadi jika mungkin belum saya masukkan untuk ininya. Jadi pada pasien dengan Zuollery score yang resiko rendah atau kurang dari 4 atau low risk pada Zuollery score, ini dalam penelitian ini juga dapat digunakan sebagai suatu tools kita dalam mendischarge pasien dari rumah sakit. Jadi ketika kita dapatkan scoring dari 4, kita dapat mendischarge pasien dalam waktu kurang dari 3 hari seperti itu dok. Jadi yang dipakai adalah ini adalah 3 hari. Jadi ketika memang dia low risk, maka kita dapat melakukan early discharge pada pasien itu bisa dapat dalam waktu kurang dari 3 hari. Namun ketika pasien dengan high risk Zuollery score, maka untuk early discharge-nya pasien tidak dapat dilakukan early discharge, sehingga pasien masih perlu perawatan terkait high risk Zuollery score tersebut dokter. Jadi yang dapat digunakan untuk early discharge ini yang Zuollery score seperti itu dok. Dok, berarti untuk Zuollery score ini dapat kita gunakan pada pasien-pasien STEMI ya dok ya, post dilakukan intervensi gitu. Iya dokter. Tadi untuk cut-off-nya memang yang 4 ini dapat dilakukan riset dalam 3 hari. Dalam 3 hari pos tindakan gitu dokter? Tindakan pasien sudah bisa di early discharge jika memang scoringnya rendah. Karena untuk low risk ini kenapa bisa early discharge? Karena memang dia terbukti juga kejadian MACE dalam in-hospital complication dan juga 6 bulan setelahnya itu kecil, sehingga pasien masuk untuk kriteria early discharge. Seperti itu dok. Iya dok, berarti ini dapat kita gunakan setelah pasien selesai ya dok, setelah pasien selesai intervensi kita scoring ya dok. Mungkin untuk kilip kelasnya itu berarti kilip saat masuk atau pripun nggak dokter? Kalau yang ini presentasi saat masuk dok. Oh enggak dokter, matur nuwun dokter Della untuk penjelasannya. Cukup dari saya dokter. Baik, terima kasih dokter Della dan juga dokter Farah. Mungkin kepada residen lain, apakah masih ada yang ingin didiskusikan? Mungkin jika tidak ada dokter, kami berikan kepada supervisor ilmiah klub pada siang hari ini, kepada Dr. Henry dan Dr. Firandi. Ya oke. Terima kasih kepada Dr. Della dan rekan-rekan sekalian. Jadi pada prinsipnya ini membuka wawasan kita bahwa ternyata sudah banyak skor-skor yang di-develop, tapi tentunya kita perlu memperhatikan kelebihan dan kekurangan masing-masing skor, dan juga pada populasi apa skor itu diimplementasikan, sehingga kita juga tidak keliru mengimplementasikan scoring sistem tersebut di populasi kita sendiri. Kemudian mungkin tadi sudah dibahas bleeding score belum ya? Ya mungkin bleeding score memang agak berbeda ya, tapi bagaimanapun karena kita
di kardio ini selalu urusannya dengan trombosis, antiplatelet, antikoagulan, maka selalu pasti bleeding risk itu masuk dalam suatu marker prognosis. Tapi karena memang bleeding risk sendiri mungkin pembahasannya agak panjang, jadi tidak bisa dibahas sangat spesifik di kesempatan kali ini. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih Dr. Firandi. Di sini juga ada pembimbing Prof. Budi. Pada Prof. Budi, kemudian saya Dokter, kemudian saya Prof. Ya, saya karena nyambi ada rapat senat, tapi nggak apa-apa. Saya kira komentar Dr. Firandi. Jadi artinya bahwa betul risk score ini memang banyak, dan satu lagi kadang-kadang risk score yang dipakai untuk guideline itu kan ambilnya kan dari orang-orang bukan orang-orang dari Asia. Sehingga ini juga ada, dulu pernah Dr. Henry membuat scoring juga. Kemudian ini saat ini ada S3-nya Dr. Nia. Dr. Nia itu juga membuat scoring. Bukan scoring sih, jadi pemilihan ya boleh dikatakan belum bikin scoring, tapi risk factor, predictive risk factor untuk pada pasien-pasien yang mengalami operasi jantung terbuka. Jadi agak berbeda kontennya, tapi saya kira yang dikomentari Dr. Firandi betul itu. Tapi minimal kita kalau ada acuan seperti ini, seperti pada Zola, ya Zola ini dari Belanda ini, Zola score ini, paling tidak kita bisa melihat, oh ini seseorang akan banyak komplikasi nanti kalau dilakukan suatu tindakan dan sebagainya. Saya kira itu aja. Ini Dr. Henry. Oke, sampun kula Prof. Matur nuwun, Prof. Baik, Dr. Monica, mungkin ada lagi yang hendak kita diskusikan? Nuwun sewu, Dokter, mungkin sampun nggih, Dokter. Baik. Jika memang tidak ada, mungkin bisa ditutup ya dengan take home message tadi seperti yang sudah disampaikan Dr. Della, bahwa kita bisa lebih luas lagi, dan ini saya rasa menjadi salah satu lahan yang bisa kita teliti khususnya untuk intern kita di Rumah Sakit Sarjito untuk melihat mana nanti skor-skor yang bisa lebih diaplikasikan terhadap pasien-pasien kita. Karena pasien-pasien ini tentu pasien-pasien yang populasinya mungkin secara hospital berbeda. Nah, sehingga tidak menutup kemungkinan nantinya kita bisa menciptakan skor sendiri yang nanti bisa lebih diaplikasikan kepada pasien-pasien kita. Namun dimulai dulu mungkin dengan validasi skor-skor ini pada populasi kita untuk melihat nanti apakah skor ini memang bisa diterapkan pada populasi kita, atau kita perlu membuat suatu skor yang baru lagi untuk lebih dapat diaplikasikan dengan sensitivitas atau spesifitas yang lebih tinggi terhadap populasi kita. Baik, terima kasih Dr. Della dan fase intensif. Mungkin silakan Dr. Monica bisa menutup untuk acara klub siang ini. Terima kasih sekali Dr. Henry. Terima kasih juga kami ucapkan kepada stase intensif yang telah mempresentasikan mengenai risk score assessment pada pasien ACS. Terima kasih kepada supervisor dan pembimbing, kepada Prof. Budi, kepada Dr. Henry dan juga Dr. Firandi. Terima kasih kepada Dr. Biah dan juga Dr. Gahan. Terima kasih kepada rekan-rekan residen sekalian dan rekan-rekan dokter muda. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Prof. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.